Oke, selamat malam para saudara-saudara, rekan-rekan pecinta dunia olahraga, khususnya dunia olahraga bela diri MMA atau Mixed Martial Art yang khususnya di Indonesia disebut sebagai acara di One Pride. Nah, pada malam hari ini kita kedatangan tamu saudari kita Sri Kandi Onuniha yang bernama Mantili Gia. Selamat malam. Salam olahraga. Oke, selanjutnya untuk lebih mendekatkan dan menghangatkan suasana, maka saya langsung menyampaikan beberapa pertanyaan terkait perkembangan saudari kita Mantili ini di dunia tarung One Pride pada khususnya. Oke, langsung saja, kira-kira Diktiri ini saya panggil Diktiri aja biar lebih manis gitu ya. Walaupun pukulannya ini berat pukulannya nih. Jadi saya kira-kira sejarah singkat dimulai keinginan apa dari Sibolga sampai ke Jakarta seperti itu. Kemudian mengikuti audisi. Boleh diceritakan dari Sibolga, Jakarta sampai naik ke ring oktagon. Jadi awal cita-cita saya atau keinginan saya terjun di One Pride MMA ini karena saya termotivasi dari wanita yang dari berbagai suku gitu. Seperti dari suku Batak, Risilia Lumbangau. Yang sudah turun di One Championship kah? Iya, One Championship. Jadi itu yang pertama menginspirasi gua. Hebat gitu, orang Batak udah punya jagoan petarung. Bagaimana dengan Linda Daro? Linda Daro. Yang pertama itu tadi dari orang Batak sudah punya. Yang Kalinda Daro dari Palembang gitulah. Dari Riau. Dari Riau gitu. Dari kalau Gabriela itu dari Manado gitu. Manado punya fighter cewek Manado ya. Jadi dekat, sepertinya dekat nih dengan Gabriela Lonteng ini, dekat ada. Lumayan lah. Bersahabat gitu, emosional seperti itu. Oke. Selanjutnya nyampe di Jakarta, bagaimana? Langsung audisi kah atau tanya-tanya dulu? Jadi setelah saya melihat fighter-fighter wanita tersebut sudah mempunyai dari suku masing-masing, terus saya mencari tahu nih misalnya di sosial media, ya mencari tahu fighter wanita dari sukunya selanjutnya. Ada sih, tapi itu di boxing dan itu udah yang di lama Papua itu ya kalau nggak salah yang istrinya tentara. Ya benar. Jadi dari situ, jadi kan di zaman sekarang nih belum ada. Saya termotivasi gitu. Walau dengan ibarat hanya kemampuan sendiri modal nekat, nggak punya pegangan atau simpangan gitu. Berkeinginan. Kebetulan aku kan pecinta bela diri One Pride, jadi sering ngikutin di IG, Facebook, YouTube, sering nonton juga ngikutin di TV One gitu, sering nonton. Terus pas itu internet itu ngeliat audisi gitu. Jadi berangkat ke Jakarta itu naik pesawat apa jalan darat? Jalan darat. Jalan darat. Naik apa namanya? ALX. Antar lintas Sumatera gitu ya. Wow, benar-benar nekat. 3 malam. Sri Kandi Onuniha ini benar-benar nekat, gila benar ya. Jadi kita juga harus bisa seperti dia. Kalau dia bisa, kita juga harus bisa. Siap. Ini untuk anak-anak muda yang lain juga. Oke, selanjutnya tibalah di Jakarta. Langsung audisi atau bagaimana? Setelah saya baca sosial media, brosur. Iya, ada apa yang menerima fighter seleksi gitu. Saya langsung berangkat dari kampungnya. Memang nekatnya sih tujuannya hanya untuk mendaftar fighter ini, bukan karena ada kerjaan atau apa ya. Terus saya berangkat dari kampung, nyampe Jakarta, saya numpang di rumah teman, kontrakan teman orang Batak. Terus sampai di sana nggak ada kerja juga kan. Adalah beberapa teman yang nawarin kerja kayak talent gitu. Jadi saya ada lihat nonton di film apa itu kolosal gitu ya. Kian Santang bener. Gitu kok mirip rupanya ini dia. Pernah juga. Jadi pemerannya sebagai apa kemarin di sana? Itu sebagai tim figuran doang sih. Fighting yang berlawanan. Jadi Dewi Kembar gitu ya. Kian Santang. Artis juga nih rupanya.
Nggak juga sih. Oke, lanjut. Setelah itu beberapa bulan kemudian adalah audisi. Setelah mengikuti audisi, puji Tuhan lulus walau grade-nya terbilang buruk lah. Tapi lumayan lah. Lumayan lah. Termotivasi ya untuk lebih baik. Ya, dengan kemampuan bela diri yang seadanya, ya puji Tuhan lulus. Bisa lolos audisi. Iya. Oke, sekarang kita langsung naik ke atas. Pada saat sudah naik di ring, bagaimana perasaannya di atas ring ini pada saat bertarung? Apakah sudah pernah bertarung sebelumnya kah? Atau karena baru bertarung ya rasanya gimana gitu? Agak gemetaran gitu atau takut gimana? Kalau untuk ditanya pengalaman bertarung sih, terakhir saya sparring itu di SMP, Bang. SMP ya? Udah ada 10 tahun yang lalu. Itu karate ya? Itu terakhir sparring. Benar-benar real terakhir sparring. Kumite ya namanya, kumite. Iya. Kumite. Itu juga pukulannya pukul tarik bukan seperti di MMA. Kita harus menguasai beberapa bela diri. Jadi beda banget. Itu perasaannya sih itu ya? Masih demam panggung. Campur aduk lah seperti itu ya? Masih emosian. Belum ada pengalaman lah di dunia MMA ini, baru ngerasain. Oke lah, hal tersulit selama 3 ronde. Di ronde kemanakah hal paling sulit yang mungkin pikir ini ronde paling berat bagi saya? Di ronde pertama sih, karena saya itu tadi harus bersosialisasi sama lapangan dulu. Menyesuaikan diri, adaptasi sama lapangan itu, karena demam panggung benar-benar itu diri aja kita gemetar. Nggak tahu lah rasanya di lapangan, nggak bisa mikir lah. Iya. Karena baru pertama. Terus ronde kedua hampir gimana ya, hampir mulai menguasai. Nah, ronde ketiga itu saya merasa waktunya kok cepat banget gitu. Padahal 5 menit loh, satu ronde kan 5 menit gitu. Iya, di ronde terakhir semakin memanas gitu. Oke lah, selesai pertandingan tentunya ada hasil dan kemudian ada evaluasi. Selanjutnya kira-kira setelah pertandingan ini dengar masih kontrak lanjut ya? Kurang lebih 3 tahun seperti itu ya? Iya, Bang. Dari One Pride? Iya. Jadi untuk di One Pride ini saya dikontrak selama 3 tahun, dan kemungkinan besar paling sedikit sekali setahun dipanggil, paling sedikit. Paling sedikit sekali setahun ya. Oke. Berarti kemungkinan tahun depan masih main lagi dong? Iya. Masih ya, mungkin sekali 2 kali seperti itu ya. Iya. Bertemu dengan fighter wanita yang lain. Lainnya benar. Oke, sekarang bertemu dengan fighter lain tahun depan. Sebelum bertanding itu apa kira-kira harapan Diktili kepada para pendukung atau harapannya kepada para Ononiha kita yang ada di Nias atau dimanapun berada, khususnya Ononiha lah. Saya sih berharap Dukungan doa apa moral seperti itu? iya, dukungan doanya terlebih dahulu. Dukungan moral juga karena saya ibarat masih terbatas keadaannya. Oke. Karena modal nekat ya tadi dari Siboga gitu ya. Walaupun kelahiran Siboga tetap bawa nama Nias. Ya. Saya ada pertanyaan juga, entrance-nya apa musiknya pas masuk kemarin? Di Octagon, di ring. Itu entrance-nya lagu apa itu? Itu lagu Nias, Pak. Lagu Nias ada judulnya gitu ya? Nanti saya cari lah. Iya. Apa lagunya kemarin ya? Enggak ya? Enggak lupa juga. Oke. Itu karena kita nyari di internet. Oke. Ya. Jadi harapan Diktili juga kepada seluruh pendukung dan masyarakat kita di Nias, Ononiha Serikandi kita ini, Matilia, mohon dukungan dan doa. Ya, hitung-hitung ada yang berbaik hati untuk lebih memperhatikan saudari kita Mantili ini. Oke, selanjutnya kira-kira di Nias ini banyak loh tokoh-tokoh dari Nias yang sudah berhasil di luar Nias dan malah punya nama di luar daerah. Ya. Jadi kira-kira siapa yang memotivasi dan yang membuat Diktili ini semangat? Siapa kira-kira ya tokoh-tokohnya? Ya, untuk toko-toko Nias yang saya kagumi saat ini, dan pastilah banyak orang yang sudah mengenal ya, terutama Bapak Yasona Lawli. Siapa sih yang kenal? Pak Menteri. Menteri ya? Menteri Hukum ya? Dan ya. Oke. Ada lagi mungkin? Bapak Marinus Gea. Oke. Bapak Marinus Gea ada. Pak Marinus Gea itu yang mana ya?
yang DPR RI ya kalau Iya, nggak salah. Wow, benar. berarti banyak dong darinya yang bisa Seharusnya. mendukung Ya, Dikti benar. ini. Wow, berarti panjang ini masa depannya ini. Amin, Saya amin, yakin. amin. Ada Bapak Firman Jaya Daily itu ya, tokoh politik juga, bukan cuma di kepulauannya situ kalau nggak salah, di Indonesia dia tokoh-tokoh itu juga. Iya. Wow, sangat menyemangati ya. Oke, mungkin ada lagi. Ya, ada Bapak Christian Jibua juga. Pak Christian Jibua itu Jenderal Bintang 2 itu pernah Wah, wirawan iya benar. Pangdam ya, Cendrawasih kalau nggak salah. Wow, hebat nih. Jadi ternyata kita termotivasi dari tokoh-tokoh besar ya. Iya. Makanya kita jadi pingin juga seperti mereka, Wah, walaupun iya, dengan betul berbeda banget. jalur Benar. seperti itu. Oke, mungkin ada lagi Ada Bapak Berkat Laoli. Pak Berkat Lauli. Ah. Oh itu DPRD Provinsi Sumatera Utara itu kalau nggak salah. Iya. Pak Berkat Lauli. Oke. Karena kita juga berasal dari Sumatera Benar. Utara. Nah, Ah. itu dia. Oke, lanjut. Mungkin ada lagi yang lain. Ya, satu lagi sih ada Bapak Jamil Jebua juga. Jamil Jeb Tumeri ya. Jamil Jeb Tumeri yang ini DPRD Kota Sibolga kalau nggak salah. Iya, benar. Wah. Karena saya Iya sih. domisilinya Sibolga tadinya. Berarti kenal dong sama, pernah ketemu ya? Udah pernah Belum ya? sih, cuman dengar-dengar. Oke, mungkin nanti Di kota kembali di saya pasti Sibolga. ada pelangko apa? Poster-posternya papan- pasti siapa sih yang nggak kenal? Saya yakin adik ini Dikti Linianti pasti diundang oleh para tokoh-tokoh ini. Amin. Otomatis ini sudah Ononiha, Serkandi Ononiha satu-satunya ya yang sudah menerima wejangan pelatihan di dunia tarung. Ya, jadi atlet ini sekelas nasional ini dan tidak mudah. Tidak mudah, Ya. tidak semua bisa mendapatkannya. Ya, benar. Ya, dan setahu saya dari Sumatera Utara khusus faktor perempuan ya, itu masih dipilih kalau nggak. Sebelum kita menutup acara kita ini, sekali lagi sebuah kehormatan bagi saya bisa bertemu dengan Ditili dan bisa saling berbagi cerita pengalaman di One Pride, dan mudah-mudahan ini menjadi modal bagi para pemuda Ononiha pada khususnya untuk bisa lebih maju di kancah nasional. Amin. Kalau Ditili saja bisa, apalagi kita. Ditili makan nasi, kita juga makan nasi. Jadi dia bisa, saya bisa, kita bisa, Serikandi Ononiha maju. Maju. Dan Ya. acara ini didukung oleh Kabalus Camp. Camp. Terima kasih kepada Kabalus Camp. Camp. Terima kasih. Selamat malam. Salam olahraga. Salam olahraga. Hobu. Oke, sebelum kita menutup perjumpaan kita pada malam hari ini, kita berikan kesempatan kepada Serikandi Ononiha di kita Tiligia. Mungkin ada yang disampaikan. Silakan. Banyak, saya sangat berterima kasih banyak atas dukungan dan undangannya dari Kabalus Camp Gunung Sitoli. Kepada Coach Aman Mendova, Oke. ada Kak Kiren Daily juga. Oke. Ada Cesandra Sandoro. Oh, Cisanda. Oke. Iya, ada Kak Luki Gran Kartika. Oke. Ah. Oke, Gartika ya. Ada Bang Abeng juga di sana. Oke. Ada lagi? Dan mungkin Pada seluruh pendukung ya, yang dan tidak bisa di yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak.